Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi ada di rumah. Ya, selamat pagi Kak Indira. Selamat pagi Kak Retno. Ya, tak terasa ya Kak ya. Ini sudah di minggu terakhir bulan November. Wah iya, cepat banget ya Kak rasanya Iya, 1 bulan. tapi kita tetap bersyukur ya Kak ya, karena Tuhan Yesus senantiasa memberi kita kesehatan, terus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dengan pemeliharaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur ya Kak ya. Iya Kak Retno. Atas kebaikan Tuhan. Adik-adik tentunya juga bersyukur ya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat amat baik kepada kita semua ya. Ya, sudah siap untuk kita beribadah sekolah minggu hari ini? Oke, kita mulai ibadah kita hari ini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, berterima kasih atas segala cinta kasih-Nya. Kak Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami hingga sampai pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Seluruh alam semesta menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Burung-burung berkicau memuji nama Tuhan. Dan kita pun hari ini mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, karena ajak semua bangkit berdiri ya. Kita mau alam semesta menyanyikan kemuliaan Tuhan. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya.
Tuhan ya. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kita puji dan kita tinggikan ya Kak ya. Iya Kak Retno. Ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita juga siapkan Alkitab kita. Kita mau undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Karena Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kita untuk kita dapat memahami firman-Nya. Mari kita pujikan Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil dan masuklah ke dalam hati. Yesus Kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, masuklah dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, sudah siap untuk kita belajar firman Tuhan hari ini? Tentu sudah siap ya. Ya, adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengar dan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk kami dapat duduk tenang, mendengar dengan sungguh-sungguh dan dapat mentaati segala firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih ingat siapa saja murid Tuhan Yesus? Ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Ayo. Yuk Kak Retno mau ingat ke kalian 12 murid Tuhan Yesus yang dalam nyanyian itu loh. Ya, sama-sama kita mengingatnya ya. Yuk. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot,
12 murid Yesus. Iya, itu tadi 12 murid Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai Tuhan di dalam pelayanannya. Tapi adik-adik tahu enggak? Selain 12 murid Tuhan Yesus itu masih banyak lagi ya beberapa orang yang ikut menyertai di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, di antaranya adalah Maria Magdalena. Ada yang pernah dengar namanya Maria Magdalena? Bukan ibunya Tuhan Yesus loh ya, beda. Maria Magdalena. Yuk kita mau belajar hari ini tentang siapa sih Maria Magdalena dan apa yang dilakukannya di dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitabnya ya, dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, kita bersama-sama ya adik-adik ya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya adik-adik, tadi dikatakan siapa sih Maria Magdalena itu? Ya, Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan Yahudi adik-adik. Perempuan Yahudi yang berasal dari Magdala. Nah, Magdala itu adalah kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Nah, ia adalah perempuan, salah satu perempuan yang telah dibebaskan Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Jadi waktu itu ada peristiwa di mana banyak orang dirasuki oleh roh jahat, dan di antara yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang dibebaskan adalah Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Yuk kita lihat ya tadi, yaitu dari ayat 2, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu tadi ya. Nah, setelah Maria Magdalena ini dibebaskan dari roh jahat, Maria ini setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam pelayanannya adik-adik. Dia berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan apa sih yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini? Iya, Maria Magdalena ini bersama dengan perempuan-perempuan lainnya dengan bermurah hati mempergunakan hartanya untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya adik-adik. Jadi Maria Magdalena ini orang yang bermurah hati. Dia mau menggunakan hartanya, kekayaannya untuk pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ia penuh dengan kerelaan hati mempergunakan hartanya tersebut. Murah hati itu apa artinya? Murah hati itu adalah hati yang mau memberi dengan rela. Nah, itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia sangat bermurah hati menggunakan harta miliknya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita dapat belajar adik-adik dari Maria Magdalena ini ya, yang begitu murah hati untuk membantu pelayanan Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik berpikirnya, aduh aku kan belum punya banyak uang, aku kan belum bekerja, bagaimana ya aku dapat membantu pelayanan Tuhan Yesus atau membantu pelayanan di dalam gereja untuk menyebarkan Injil gitu ya. Apa itu adik-adik dapat melakukan
Seperti yang Maria Magdalena lakukan tadi, dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tentunya memberikan persembahan. Setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik juga dapat mungkin menyisihkan uang belajar, menyisihkan uang terus ditabung untuk misi. Tahu misi? Nah, misi itu untuk pengabaran Injil. Jadi di tempat-tempat yang terpencil itu banyak orang, pendeta-pendeta hamba Tuhan yang memberitakan Injil, bermisi. Nah, adik-adik juga bisa membantu menyisihkan uang sedikit uangnya. Nah, nanti bisa digunakan di dalam pelayanan misi. Nah, terus apalagi yang dapat dilakukan adik-adik? Nah, adik-adik juga dapat membantu pelayanan dengan cara apa? Dengan mendoakan Bapak Pendeta, mendoakan para misionaris, yaitu hamba Tuhan yang mengabarkan Injil di daerah terpencil gitu ya. Terus juga mendoakan kakak-kakak sekolah minggu, dan tentunya juga mendoakan pelayanan sekolah minggu. Itu yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya adik-adik. Karena Tuhan sendiri pun telah memberikan kita teladan di dalam bermurah hati. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita semua. Tuhan Yesus telah menebus kita, telah memberikan kita kehidupan kekal, telah mengampuni kita dari dosa. Itu adalah kemurahan hati dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jadi kita dapat belajar meneladani baik kemurahan hati Maria Magdalena maupun kemurahan hati Tuhan Yesus yang telah kita rasakan. Tadi adik-adik ya, belajar dari kemurahan hati Maria Magdalena. Dan untuk ayat hafalannya ya, Ayat hafalan. masih sama seperti minggu lalu ya adik-adik ya, dari Lukas 6 ayat 36. Nah, kita buka sama-sama ya, Lukas 6 ayat 36. Sudah semua? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mulai dari kecil sudah belajar memberi, bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, maupun untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Seperti Maria Magdalena tadi ya. Dan Maria Magdalena itu juga menjadi saksi, salah satu saksi pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan Maria Magdalena ini juga menjadi salah satu saksi di antara perempuan-perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Itu tadi ya adik-adik, cerita kita hari ini, firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Oke, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajari saya untuk memiliki kemurahan hati seperti Engkau Allah yang murah hati, dan kami juga mau belajar seperti Maria Magdalena yang memiliki kemurahan hati di dalam pelayanan dan melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan ajari kami semakin hari semakin rindu untuk belajar firman-Mu dan mengenal Engkau dan mentaati segala apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.